semuanya, saya Esa Riani dari 12 IPA 2. Pada video kali ini saya akan menganalisis grafik hubungan tekanan uap dan titik didih larutan. Yang pertama ini merupakan gambar di mana kondisi air yang sedang mendidih. Ini merupakan kondisi air di mana air yang tercampur dengan larutan sirup sedang mendidih. Nah, pertama-tama saya akan membahas grafik zat pelarut terlebih dahulu. Nah, seperti yang dapat kita lihat di grafik ini, pada menit ke-0 belum ditemukan sejumlah gelembung, dan pada menit pertama juga masih belum ditemukan gelembung. Hanya saja pada menit pertama, ya, dan kedua dan ketiga terdapat beberapa partikel yang bergerak-gerak semakin cepat di dasar permukaan air. Nah, pada menit keempat inilah terdapat gelembung pertama yang secara totalnya pada menit keempat ini berjumlah 80 gelembung. Pada menit kelima, gelembung terus-menerus naik hingga mencapai ke permukaan air, sehingga gelembung pertama menjadi 215 gelembung. Pada menit ke-6, gelembung telah mencapai 380 gelembung. Pada menit ke-7, terdapat 600 gelembung, dan pada menit ke-8, 890 gelembung telah terdapat dalam air tersebut. Nah, terakhir pada menit ke-9 merupakan kondisi di mana air tersebut mendidih, yaitu gelembung mencapai 100.200 gelembung. Kemudian saya akan membahas grafik zat pelarut lagi. Nah, pada menit ke-0 seperti kita lihat sama dengan grafik sebelumnya, belum ada gelembung. Pada menit kedua juga, pada menit ketiga juga belum ada gelembung. Yang pada menit keempat, gelembung yang dihasilkan hanya 4 buah gelembung. Pada menit kelima sudah bertambah menjadi 30 gelembung. Pada menit ke-6 hanya 32 gelembung. Pada menit ke-7 terdapat 85 gelembung. Pada menit ke-8 sudah mencapai 100 gelembung. Pada menit ke-9 sudah mencapai sekitar 180 gelembung. Pada menit ke-10 terus meningkat lagi menjadi 265 gelembung. Pada menit ke-11 terdapat 377 gelembung. Pada menit ke-12 meningkat lagi menjadi 438 gelembung. Pada menit ke-13 meningkat lagi menjadi 568 gelembung. Dan terakhir pada menit ke-14 air sirup ini mencapai titik didihnya dengan jumlah gelembung 612 gelembung. Nah, kesimpulan dari eksperimen yang telah saya lakukan yaitu tekanan uap pelarut dan larutan memiliki perbedaan, yaitu tekanan uap larutan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mendidih dibandingkan tekanan uap pelarut. Hal ini dikarenakan tekanan uap larutan belum mencapai 1 atm, sehingga tekanan uap pelarut menurun. Yang kedua, hubungan titik didih pelarut dan titik didih larutan. Titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut karena air lebih cepat mendidih dibandingkan air ditambah dengan sirup. Hal ini dikarenakan air yang berkaitan dengan molekul air sendiri, sedangkan jika air yang terdapat zat pelarut, air harus berkaitan dengan zat pelarut tersebut, sehingga untuk memutuskan energi tersebut, ikatan tersebut membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menaikkan suhu. Oleh karena itu, pada sembarang suhu dan tekanan, besarnya kenaikan titik didih larutan berbanding lurus dengan banyaknya zat pelarut. Yang ketiga, hubungan tekanan uap larutan dan titik didih larutan. Jika tekanan besar, maka titik didih larutan justru menurun atau kecil. Dan jika tekanan kecil, maka titik didih larutan akan meningkat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.